Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin merangkum video yang berjudul Cara Beriman kepada Rasul yang Benar. Dan kajian ini disampaikan oleh Ustadz Dr. Abdullah Roy, MA. Ya, jadi saya akan menjelaskan dulu. Saya akan memberitahu kalian siapa itu Ustadz Dr. Abdullah Roy. Ustadz Abdullah Roy, yang nama aslinya Roy Grafika Penataran, adalah seorang ulama dan akademisi termuka asal Indonesia yang dikenal karena fokusnya pada dakwah, tauhid, dan akidah. Latar belakang dan pendidikan Ustadz Abdullah Roy itu lahir di Bantul, Yogyakarta pada 1 Mei 1980 dan menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Yogyakarta di SMP 1 Bantul dan SMA 1 Yogyakarta. Lalu menimba ilmu di Pondok Pesantren Al-Furqon, Gresik. Lalu menempuh pendidikan tinggi selama 17 tahun di Universitas Islam Madinah atau UIM yang diambil S1 Fakultas Hadis 2001 sampai 2005, S2 jurusan Akidah Fakultas Dakwah 2005 sampai 2010, S3 jurusan Akidah lulusan tahun 2017 dengan predikat Mumtaz. Lalu pencapaian langka Ustadz Abdullah Roy ini, beliau tercatat sebagai salah satu dai Indonesia yang pernah menjadi pengajar tetap kajian rutin berbahasa Indonesia di Masjid Nabawi, Madinah Pintu 19 pada periode 2013 sampai 2017. Dan sekarang peran saat ini ia adalah pendiri HSI, Sekolah Halaqah Silsilah Ilmiah, sebuah platform belajar agama online yang sistematis melalui grup WhatsApp dan web dengan puluhan ribu peserta dari seluruh dunia. Dan dia juga menjadi dosen mengajar di STDI Imam Syafi'i Jember. Lalu anggota Dewan Fatwa, aktif di Dewan Fatwa Penghimpunan Al-Irsyad, dan rektor, menjabat sebagai rektor STAI Riyadhus Shalihin Pandeglang. Oke, kita langsung masuk ke rangkuman videonya yang berjudul Cara Beriman kepada Rasul yang Benar. Yang saya rangkum di sini ada 5 poin. Poin pertama, meyakini Rasul sebagai manusia pilihan. Beriman kepada Rasul dimulai dengan keyakinan bahwa Allah memilih manusia terbaik dari sisi nasab, akhlak, dan fisik untuk memikul amanah risalah. Pemilihan ini sepenuhnya adalah hak prerogatif Allah. Allah lebih tahu di mana dia meletakkan risalahnya. Lalu poin yang kedua adalah Rasul adalah manusia biasa. Ustadz Abdullah Roy menekankan bahwa meskipun mulia, para Rasul adalah manusia biasa. Mereka makan, minum, menikah, dan memiliki keturunan, bisa jatuh sakit, dan pada akhirnya akan meninggal dunia. Mereka tidak memiliki sifat ketuhanan sedikit pun, tidak mengetahui hal gaib kecuali yang diberitahukan Allah, dan tidak berhak untuk disembah. Yang ketiga, menghindari sikap gulu atau berlebih-lebihan. Salah satu poin krusial adalah larangan memuji atau mengagungkan Rasul secara ekstrim hingga menuhankan mereka. Contoh kegagalan dalam hal ini adalah kaum Nasrani yang menganggap Nabi Isa sebagai anak Allah atau bagian dari Tuhan. Lalu poin yang keempat, konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah. Keimanan pada Rasul menuntut 4 konsekuensi praktis bagi seorang muslim. Yang pertama, ketaatan, melaksanakan apa yang diperintahkan beliau karena perintah Rasul dan perintah Allah. Lalu pembenaran, mempercayai seluruh berita yang beliau bawa, baik tentang masa lalu maupun masa depan, seperti tanda kiamat, meskipun terkadang sulit dijangkau akal manusia. Yang ketiga, menjauhi larangan, meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah tanpa keraguan. Hal yang dilarang oleh beliau tanpa keraguan. Yang keempat atau yang terakhir, ada ibadah sesuai syariat. Tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan cara syariat yang telah beliau ajarkan. Lalu poin yang kelima, menghidupkan sunnah. Wujud nyata dari cinta dan iman kepada Rasul adalah dengan mempelajari dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau di tengah masyarakat, terutama di zaman sekarang. Nah, jadi itu tadi adalah
poin-poin yang saya dapatkan dari mendengar kajian Ustadz Abdullah Roy. Lalu kesimpulannya, Ustadz Dr. Abdullah Roy MA dapat disimpulkan sebagai sosok ulama akademisi yang kredibel dan inovatif. Kredibilitas akademik, beliau memiliki otoritas keilmuan yang sangat kuat di bidang akidah. Terbukti dari latar belakang pendidikan S1 hingga S3 di Universitas Islam Madinah atau UIM, dan pengalaman langka menjadi pengajar di Masjid Nabawi. Dan inovasi dakwah, beliau berhasil memanfaatkan teknologi modern untuk menyebarkan ilmu agama secara sistematis melalui platform HSI Abdullah Roy. Hal ini menjadikannya salah satu tokoh sentral dalam pendidikan akidah online yang terstruktur di Indonesia saat ini. Lalu kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Abdullah Roy ini, iman kepada Rasul bukan sekedar pengakuan lisan, melainkan sebuah keyakinan yang harus dibuktikan dengan sikap yang seimbang dan kepatuhan mutlak. Ada 3 pilar utama dalam kesimpulan ini. Pertama, keseimbangan akidah. Seorang muslim harus memuliakan Rasul sebagai manusia pilihan Allah yang paling sempurna akhlaknya, namun tetap wajib meyakini bahwa beliau adalah manusia yang tidak memiliki kuasa ketuhanan. Hal ini bertujuan agar umat Islam tidak terjerumus ke dalam pengkultusan individu dan kesyirikan seperti yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Yang kedua, konsekuensi praktis atau syahadat. Pengakuan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah menuntut adanya ketaatan total. Ini mencakup membenarkan semua sabdanya, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, dan yang paling penting adalah tidak membuat cara baru dalam beribadah yang tidak diajarkan oleh beliau atau bid'ah. Yang ketiga, cinta melalui sunnah. Bukti nyata keimanan yang benar adalah dengan menghidupkan dan mempraktikkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan beliau dan menyampaikan risalah Allah. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait video kajian dari Ustadz Dr. Abdullah Roy MA. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.